Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi, bahwasannya barang siapa orangnya yang senantiasa dengan tulus, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai bentuk penghambaan diri kepadanya dengan melakukan ibadah sholat 5 waktu, maka di situ ia akan mendapatkan pahala yang besar dan juga hikmah-hikmah dan keberkahan yang lainnya. Begitupun sebaliknya, manakala seorang berani meninggalkan ataupun meremehkan terhadap ibadah sholat 5 waktu ini, maka tentu akan mendapatkan hukuman, ancaman atau siksa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang Al-Fakir telah sedikit jelaskan dalam pertemuan tempo hari terkait dengan hukuman atau siksa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini atau orang-orang yang meremehkan ibadah sholat 5 waktu ini. Maka mari sama-sama kita lanjutkan penjelasan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammallati, adapun perkara atau siksa, tusibuhu yang akan mengenai orang yang meremehkan sholat, inda liqa'i rabbihi, ketika ia berjumpa dengan Tuhannya, idang saqqat, ketika terbelah, as-sama'u, beberapa langit, ya'tihi, maka akan mendatanginya siapa malakun, malaikat, wabiyadihi, dan di tangannya malaikat tersebut silsilatun, membawa rantai, zar'uha, panjangnya rantai, sab'una, 70 zira'an, zira'nya, fayu'allikuha, maka malaikat tadi mengalungkan rantai, rantainya dikalungkan, fi unukihi, di lehernya orang yang meremehkan sholat. Summayut khiluha, kemudian malaikat memasukkan rantai tersebut, dimasukkan fi famihi, ke dalam mulutnya, wayukhrijuha, dan malaikat mengeluarkan rantai, dikeluarkan min tuburihi, dari lubang tuburnya. Wahua, adapun malaikat tersebut, yunati, ia memanggil-manggil, panggilannya begini, hadza jaza'u man yudayyi'u faraidallahi, hadza, inilah siksa, jaza'u man, yaitu balasan bagi orang yudayyi'u, yang mensia-siakan, faraidallahi, terhadap kefarduan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan akan hukuman bagi orang yang meninggalkan
atau meremehkan terhadap ibadah sholat 5 waktu ketika telah terjadi hari kiamat. Apa di situ? Maka Allah mengutus malaikat, dan malaikat tersebut membawa rantai panjangnya 70 dhira'. Untuk apa rantai tersebut? Rantai tersebut diikatkan, dikalungkan di leher orang yang meremehkan dan meninggalkan sholat ini. Tidak hanya itu, setelah rantai diikatkan di lehernya, lalu ujung rantainya dimasukkan ke dalam mulutnya, dimasukkan, ditarik sampai tembus ke dalam dada, ke dalam perut, sampai ke lubang duburnya, ditarik oleh malaikat tersebut. Dan tentunya orang-orang yang semacam ini akan siap-siap dilempar masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah orang tersebut diikat lehernya, mulutnya dimasukin rantai, tembus sampai lubang dubur pantatnya, lalu malaikat ini berkata begini, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallahi. Inilah balasan bagi orang-orang yang meremehkan atau mensia-siakan terhadap kefarduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, lau anna halqatan minas silsilati waqa'at alal ardi la ahraqatha. Seandainya satu kolong rantai yang diikatkan oleh malaikat tadi kepada orang yang mensia-siakan sholat, satu kolong rantai saja jatuh ke muka bumi ini, la ahraqatha, sungguh bumi ini akan terbakar, seluruh penduduk bumi dan isinya, buminya pun semua akan terbakar disebabkan panasnya rantai yang telah diikatkan oleh orang-orang yang mensia-siakan ibadah sholat 5 waktu tersebut. Itulah bagian daripada balasan orang-orang yang meremehkan kefarduan Allah ketika terjadi hari kiamat. Di samping itu pula, as-saniyatu la yanzurullahu ilaihi. Di samping itu, Allah tidak mau melihat kepada orang tersebut. Itu isyarat, itu artinya Allah ghadab atau marah terhadap orang mensia-siakan kefarduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wasalisatu la yuzakkihi walahu adzabun alim. Wasalisatu yang ketiga, la yuzakkihi, Allah tidak akan mensucikannya, walahu bagi orang yang mensia-siakan kefarduan dari Allah berupa ibadah sholat, adzabun, akan mendapatkan siksa, alimun, yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi sedikit hukuman atau ancaman bagi orang-orang yang mensia-siakan fardunya Allah berupa ibadah sholat 5 waktu ketika ia berjumpa dengan Allah atau ketika telah terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari itu semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalani ibadah sholat 5 waktu dengan tulus, ikhlas, konsisten, semata-mata hanya mengharap ridho Allah, hingga kita menjadi orang yang selamat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan.
Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.